Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa bersama-sama mengkaji dan mengaji amaliyah Ahlus Sunnah wal Jamaah Nahdiyah, yang pada kesempatan kali ini fokus pembahasannya adalah terkait hukum talqinul mayyit, mentalqin mayyit. Sebagaimana kita ketahui bersama dan sebagaimana kita saksikan bersama, kalau ada orang yang meninggal setelah dikuburkan itu kan dibacakan talqin. Nah, ini bagaimana hukumnya? Karena ada beberapa orang atau kelompok yang anti terhadap talqin, mengatakan talqin ini bid'ah dan semacamnya. Kita tidak sedang menyalahkan beliau, kita tidak sedang menyalahkan mereka, tetapi kita hanya ingin membela, memberikan argumentasi yang berdasarkan kepada referensi-referensi yang jelas bahwa amaliyah talqinul mayyit ini adalah amaliyah yang disunnahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang disunnahkan oleh para ulama berdasarkan kepada hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk memulai pembahasan tentang talqinul mayyit ini, saya ingin membaca teks kitab dalam Nihayatul Muhtaj yang bunyinya begini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yusannu an taqifa jama'atun ba'da dafnihi inda qabrihi sa'atan yas'aluna lahu at-tathbit. لأنه عليه الصلاة والسلام كان إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأله. Jadi orang yang mengkubur mayit setelah selesai pengkuburan itu disunahkan diam sesaat di samping kuburnya dan meminta agar si mayit itu, si ahli kubur itu tetap dalam iman dan Islam, meminta agar tetap dalam iman dan Islam. Karena memang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri kalau selesai mengkubur si mayit, memang beliau diam di samping kuburnya dan beliau itu bersabda, istaghfiru li akhikum, kepada para sahabat, ayo mintakan ampunan untuk saudara-saudaramu ini, atau ayo mintakan ampunan untuk saudaramu ini, dan mintalah agar dia tetap dalam iman dan Islam. Karena sekarang dia itu, ahli kubur itu sedang ditanya. Makanya ulama mengatakan di sini begini, wa yustahabbu talqinul mayyitil mukallaf ba'da tamami dafnihi. Di khabarin innal abda idza wudi'a fi qabrihi wa tawalla anhu ashabuhu innahu yasma'u qur'ani alihim fa idzan sarafu atahu malakani. Jadi kata ulama begini, wa yustahabbu talqinul mayyitil mukallafi ba'da tamami dafnihi. Sunnah mentalqin mayyit kalau sudah dikubur. Kenapa? Karena innal abda idza wudi'a fi qabrihi, kalau orang itu sudah diletakkan di kuburnya, wa tawalla an ashabuhu, dan orang yang yang mengantar penguburan ini, yang mengantar penguburan ini berpaling, pulang maksudnya, innahu yasma'u qur'ani alihim, maka yang di dalam kubur itu mendengar terhadap bunyi sandalnya mereka itu. Faidan sorofu atahu malakani, kalau mereka sudah jauh, katakanlah gitu, sudah berpaling, maka datanglah dua malaikat. Nah, yakni malaikat Munkar dan Nakir untuk menanyakan perihal marrabbuka, siapa Tuhanmu, siapa nabimu, apa agamamu dan semacamnya. Maka sebelum kita berangkat, sebelum kita pulang, dianjurkan kita itu mentalkin atau menuntun si ahli kubur agar bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan oleh para malaikat ini. Perihal talqinul mayyit, mentalkin mayyit ini pernah dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri, dan hadis inilah yang menjadi rujukan utama para ulama yang yang mensunnahkan talqinul mayyit. Ini di sini dikatakan begini. Ani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam annahu lamma dufina waladuhu Ibrahim
waqif ala qubrihi faqala ya bunayya al-qalbu yahzunu wal ainu tadma'u wa la naqulu ma yaskhatu ar-rabbah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya bunayya qul Allahu rabbi wal islamu dini wa rasulullahi abi. Jadi tatkala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selesai mengkubur putranya, yakni Ibrahim, putra Rasulullah ini yang masih kecil belum balik, selesai dikubur, maka Rasulullah diam di kuburnya dan beliau berkata, ya bunayya wahai anak, ya bunayya wahai anakku, al qalbu yahzunu, hati ini bersedih, wal ainu tatma'u, mata menangis, wala naqulu ma yaskhatu rabbah, saya tidak akan mengatakan sesuatu yang membuat Allah murka. Beliau mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya bunayya wahai anakku, qul Allahu rabbi, katakan bahwa Allah itu Tuhanku, wal islamu dini, Islam adalah agamaku, wa rasulullahi abi, dan Rasulullah Muhammad itu adalah bapakku. Jadi putra Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu ditalkin oleh Rasulullah sendiri, padahal putranya itu masih belum balik. Makanya ulama mengatakan mentalkin mayit itu baik yang sudah mukallaf atau yang masih balik, itu sunnah dilakukan. Ada memang yang mengatakan sunnahnya mentalkin mayit itu hanya untuk mayit yang sudah mukallaf. Tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri mentalkin putranya yang masih belum balik. Oleh karenanya para sahabat menangis. Fabakat as-sahabah, para sahabat yang lain menangis setelah pengkuburan putra Rasulullah ini. Dan Sayyidina Umar itu menangis dengan suara yang sangat keras. Akhirnya Rasulullah menangis, menoleh kepada para sahabat, dan beliau melihat para sahabat menangis semuanya. Akhirnya beliau bertanya, apa yang membuat kamu menangis wahai Umar? Kata Rasulullah kepada Sayyidina Umar. Maka Sayyidina Umar menjawab, ini anakmu belum balik, belum mendapat catatan amal, itu masih butuh terhadap talqin. Bagaimana dengan kami yang sudah balik, sudah berlaku catatan amal? Sementara kami kelak ketika mati, itu tidak akan ada orang yang seperti engkau yang mentalkini kami. Jadi berangkat dari inilah para ulama mengatakan bahwa talqinul mayyit itu hukumnya adalah sunnah, baik masih kecil, belum balik maksudnya, ataupun sudah balik. Memang ada ayat yang bunyinya begini, wa ma anta bimusma'im man fil kubur. Kamu Muhammad tidak akan membuat orang yang ada di dalam kubur itu mendengar. Ayat inilah yang kemudian dipakai oleh beberapa orang untuk untuk melarang yang namanya talqin. Katanya mereka itu bahwa talqin yang kita bacakan itu tidak akan didengar. Padahal yang dimaksud ayat ini, wa ma anta bimusma'im man fil kubur, bahwa kamu Muhammad tidak akan membuat orang ada dalam kubur itu mendengar seruanmu, mendengar ucapanmu. Lah itu adalah orang-orang kafir. Artinya orang-orang kafir itu disamakan dengan orang yang ada di dalam kubur. Artinya mereka, orang-orang kafir ini, tidak akan menerima dan mendengar ajakan-ajakan Nabi Muhammad. Makanya orang kafir itu disamakan dengan orang yang ada dalam kuburan. Jadi ayat ini tidak bisa digunakan untuk melarang talqinul mayyit. Kira-kira begitu. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.